untuk closing statementnya. Berikutnya Pak Tato, saya persilakan juga untuk closing statement. Terima kasih Kang Afkar, izin dulu Buya. Pemirsa, tadi Buya bercerita tentang bagaimana negara-negara sukses dan besar. Saya akan mengangkat sebuah cerita, tetapi sebelum ke cerita izinkan saya mengatakan kalau ingin sukses, ada beberapa orang sukses di Indonesia, sebut saja namanya Bob Sadino. Kalau kita pengen lebih sukses seperti Bapak Bob Sadino, bisa jadi Bob Limang Dino, Pitung Dino, dan Sangang Dino. Sedino aja bisa sukses, apalagi lebih dari sedino. Itu untuk sukses pemirsa. Sekarang saya cerita menyambungkan kisah judul Gelombang Cinta, yang penting cintamu. Lelaki dengan wanita tadi menikah. Lelakinya ini miskin Kang Afkar, memang hanya cincin besi, menikah 500.000 sah. 30 tahun kemudian hidupnya selalu harmonis. Lalu ada seorang wartawan mewawancarai seorang wanita tadi, ibu sudah berapa tahun menikah dengan suamimu itu? Saya sudah 30 tahun Pak. Apakah ibu merasa harmonis dengan suami yang sekarang? Jelas dong. Apakah kelebihan dan kekurangannya lebih banyak kelebihannya, lebih banyak kurangnya? Loh, seberapa banyak kurangnya suamimu? Sejumlah bintang di langit. Saking banyaknya, ya miskin, ya bodoh, ya blesak, ireng keriting urip pisan. Tapi kenapa harmonis? Apakah ada kelebihannya? Kelebihannya cuma satu Kang Afkar. Kelebihannya satu Bu, satu. Apa kelebihannya? Dia seperti matahari. Maksudnya bagaimana? Walaupun satu kelebihannya, tetapi keburukannya banyak. Ketika matahari terbit, maka seluruh bintang itu tidak bercahaya lagi. Artinya, walaupun kelebihannya satu, bisa menutupi keburukan-keburukannya. Itu sekilas dongeng dan analogi saja. Saya kembali ke Kang Afkar. Iya, sebuah closing statement yang sangat filosofi banget ini Pak Tato. Terima kasih. Kemudian closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya Syakur. Silahkan Buya. Ya, ini ada yang penting saya jadikan closing statement di sini pada halaman 7. Semua orang berupaya dan berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan. Banting tulang peras keringat untuk mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan tidak jauh, ada di dalam dirinya sendiri kok. Ini banyak sekali orang tidak paham. Dia pengen hidup damai, tenang, bahagia. Dia pengen pindah rumah. Nggak betah. Kenapa? Karena tetangga kanan kiri tidak akrab dengan saya. Saya seperti dikucilkan. Saya sudah 5 tahun di sini masih dianggap seperti orang asing. Merasa dirinya tidak dihormati. Itu satu. Kedua lagi, ada yang pengen minta cerai karena merasakan suaminya tidak menghormati dirinya. Mertuanya tidak terlalu menyayangi dia. Saya bilang, kamu kawin pilihan siapa? Pilihan saya, ya salah kamu sendiri. Ada lagi orang di pekerjaan juga pengen pindah karena atasannya tidak tahu perasaan, temannya tidak mau diajak kerja sama. Ini semuanya masalah-masalah yang dicari oleh mereka, kenyamanan, kebahagiaan. Sebetulnya itu terjadi adalah karena pikiran-pikiran negatif yang ada pada dirimu sendiri. Nah, mungkin hari ini saya tidak sempat bagaimana caranya menghalau pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri. Nanti kita kesempatan lain mungkin kita dengan Profesor Han, ya, Profesor Dr. Han, psikolog, ya, dosen Undip, nanti kita diskusikan bersama tentang bagaimana cara menghalau pikiran-pikiran negatif itu. Orang kalau pikirannya negatif nggak ada yang enak. Tetangga kirim makanan nggak dimakan, takut ada racunnya. Betul nggak? Ada orang ngasih bantuan, dia curiga ini mesti ada udang di balik batunya, ya kan? Ada orang tersenyum manis, dikiranya menghina.
Itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Nanti akan kita kupas, nanti suatu ketika saya mau bikin sajak yang nanti temanya itu bagaimana kita menghalau pikiran-pikiran negatif, ya kan, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif itu. Jadi artinya yang percuma Anda ingin merubah dunia ini, ingin merubah masyarakat menjadi sekiranya supaya jadi ramah. Bagaimana merubah suami yang galak menjadi sayang. Bagaimana merubah, jangan dulu pernah ingin merubah orang lain. Mulailah dulu Anda merubah dirimu sendiri. Setelah Anda berubah, percayalah semuanya akan berubah. Terima kasih, gitu saja. Luar biasa. Bangunlah sikap positif untuk membangun bahagia pada diri sendiri. Dan Sobat Hikmah TV, demikian kebersamaan kita untuk pertemuan dalam kajian kitab Fidal Quran untuk hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Rufaidah, Bunda Kun, Pak Jojo, juga Mas Kahar, serta Pak Tato yang hadir pada malam hari ini. Tentu kepada Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin, MA. Dan akhirnya saya Afkar. Dan saya Tato. Sampai jumpa. Salam damai, bahagia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.